Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Gimana nih kabarnya? Pada sehat semua kan? Ya, Alhamdulillah sehat. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bu Anita selaku dosen mata kuliah Sistem Lingkungan Industri, dan tidak lupa teman-teman mahasiswa Teknik Industri yang saya panggilkan. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa mengikuti kegiatan diskusi dari kelompok 3 pada malam hari ini tentang energi biomasa. Salawat serta salam senantiasa kita sambungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dewa Hidayat. Pada malam hari ini saya sebagai Master of Ceremony atau moderator yang akan memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Oke, izin share screen dulu ya, materi hasil kerja dari kelompok 3 mengenai energi biomasa. Apakah share screen-nya sudah terlihat, teman-teman? Ya. Oke. Jadi di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai energi biomasa. Nah, sebelum itu, sudah. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu ya. Nah, yang pertama ada Pak Sahid Agung Priadi NIM 2021052015. Kemudian ada Mbak Maida Garjita NIM 2021052016. Ada Mbak Septi Nur Safitri NIM 2021052017, dan saya sendiri NIM 2021-05-2018. Selanjutnya ada Mbak Ahmadillah Maharani NIM 2021-05-2019. Kemudian ada Mas Bramasta Diki NIM 2021-05-2030. Kemudian ada Mas Muhammad Abian NIM 2021-05-2021, dan yang terakhir ada Mbak Suci Wulandari NIM 2021-05-2022. Nah, jadi itu tadi anggota kelompok kami. Oke, langsung saja ya untuk menyingkat waktu, kita mulai diskusi pada malam hari ini. Untuk penjelasan presenter pertama mengenai apa sih energi biomasa itu, nah akan dijelaskan oleh Pak Sahid. Untuk Pak Sahid, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo Pak Sahid. Bentar, mungkin Pak Sahid sinyal terkendala. Ya mungkin untuk kita rolling aja ya teman-teman. Mengenai pengertian energi biomasa bisa disampaikan oleh Mbak Suci Wulandari. Untuk Mbak Suci, waktu dan tempat dipersilahkan. Apa itu energi biomasa? Energi biomasa adalah bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintesis, baik berupa produk maupun buangan.
Contoh energi biomasa. Yang pertama, tanaman seperti jagung, padi, rumput, ubi. Yang kedua, limbah pertanian seperti jerami, ampas tapioka, ampas tebu. Yang ketiga, biogas seperti tinja dan kotoran hewan. Dan yang keempat, pepohonan atau kayu. Oke, terima kasih Mbak Suki atas pemaparannya. Kemudian yang selanjutnya mengenai biomasa sebagai sumber energi akan dijelaskan oleh Mbak Maida. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Biomasa sebagai sumber energi, potensi biomasa di Indonesia sebesar 146,7 juta ton per tahun. Tentunya potensi biomasa ini sangat melimpah untuk dimanfaatkan. Pemanfaatan energi biomasa dapat memberikan 3 manfaat secara langsung, di antaranya yang pertama yaitu peningkatan efisiensi energi secara keseluruhan, lalu yang kedua ada penghematan biaya, dan yang ketiga ada mengurangi keperluan akan tempat penimbunan sampah. Oke, terima kasih Mbak Maida atas pemaparannya. Nah, yang selanjutnya ada konversi energi biomasa. Nah, untuk kali ini akan disampaikan oleh Mbak Septi. Untuk Mbak Septi, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Laju. Agar biomasa bisa digunakan sebagai bahan bakar, maka diperlukan teknologi untuk mengkonversinya. Jadi biomasa itu biar bisa dimanfaatkan kan. Teknologi konversi biomasa sendiri itu ada beberapa memiliki perbedaan yang pada alat yang digunakan untuk mengkonversi biomasa dan bahan bakar yang dihasilkan tersebut. Nah, secara umumnya teknologi konversi biomasa sendiri menjadi bahan bakar dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembakaran langsung, konversi termokimiawi, dan konversi biokimiawi. Oke, terima kasih Mbak Septia atas pemaparannya. Yang selanjutnya mengenai pemanfaatan energi biomasa. Nah, untuk kali ini akan disampaikan oleh Mbak Dila. Untuk Mbak Dila, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, pemanfaatan energi biomasa ada 4. Yang pertama yaitu biobriquette. Biobriquette yaitu cara yang digunakan untuk konversi energi biomasa ke bentuk biomasa lain dengan cara dimanfaatkan. Contohnya seperti briket batu bara, arang sekam, dan serbuk kayu. Yang kedua ada gasifikasi, yaitu proses konversi selulosa dalam reaktor gasifikasi menjadi bahan bakar. Ada 3 bagian utama perangkat gasifikasi. Yang pertama, unit pengkonversi bahan baku menjadi gas. Yang kedua ada unit pemurnian gas. Yang ketiga ada unit pemanfaatan gas. Selanjutnya ada biokimia. Contoh proses biokimia yaitu hidrolisis yang merupakan ada fermentasi dan anaerobic digestion. Lalu yang selanjutnya ada liquefaction, yaitu proses perubahan wujud dari gas ke cairan dengan proses kondensasi. Oke, terima kasih Mbak Dila atas pemaparannya. Yang selanjutnya ada prinsip dasar pada biomasa. Nah, yang pada prinsip ini akan dijelaskan oleh Mas Bram. Terima kasih Mas Waju. Siap, monggo. Kita lanjut ya ke prinsip dasar pada biomasa. Tanaman akan menyerap energi dari matahari melalui proses fotosintesis dengan memanfaatkan air dan unsur hara dari dalam tanah serta CO2 dari atmosfer yang akan menghasilkan bahan organik untuk memperkuat jaringan dan membentuk daun, bunga, atau buah. Pada saat biomasa diubah menjadi energi CO2 akan dilepaskan ke atmosfer, yang dalam hal ini siklus CO2 akan menjadi lebih pendek dibandingkan dengan yang dihasilkan dari pembakaran minyak bumi atau gas alam. Berarti CO2 yang dihasilkan tersebut tidak memiliki efek terhadap keseimbangan CO2 di atmosfer. Kelebihan inilah yang dimanfaatkan untuk mendukung terciptanya energi yang berkelanjutan. Oke, terima kasih Mas Bram. Yang selanjutnya
ya ini mengenai keunggulan energi biomasa. Nah, ini akan dijelaskan oleh Mas Sabi. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih dari Mas Wahyu. Jadi keunggulan energi biomasa itu ada beberapa. Yang pertama, yaitu biomasa merupakan sumber energi terbarukan karena berasal dari tanaman yang dapat tumbuh kembali pada lahan yang sama. Untuk yang kedua, biomasa dapat membantu mengurangi impor bahan bakar asing. Yang ketiga, dapat mengurangi tingkat polusi di dunia. Keempat, lebih ramah lingkungan bila dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar fosil. 5, merupakan teknologi energi terbarukan yang mampu memberikan hasil instan. Yang keenam, sumber biomasa dapat ditemukan di semua negara di dunia ini. 7, banyak teknologi perbedaan yang dapat digunakan untuk mengkonversi biomasa menjadi bentuk energi yang berguna. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Sabian. Nah, yang terakhir nih, ada kelemahan biomasa. Nah, untuk mengenai kelemahan biomasa ini akan dijelaskan oleh Pak Sahid. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Sahid. Cek apakah Pak Sahid ada di Zoom ini, sinyalnya aman Pak Sahid. Oke, mungkin Pak Sahid masih terkendala sinyal ya kawan-kawan. Mungkin salah satu dari teman-teman ada yang membackup menjelaskan mengenai kelemahan biomasa ini. Silakan. Baik Mas Wahyu, izin menyampaikan. Berikutnya untuk kelemahan biomasa. Penggunaan kayu yang berlebihan sebagai bahan bakar bisa mengakibatkan efek yang lebih buruk untuk iklim. Sebagai solusinya dapat menggunakan limbah kayu saja dengan memperlakukan peraturan yang sangat ketat mengenai berapa banyak kayu yang digunakan dan bagaimana cara kayu itu dibakar dengan baik. Yang kedua, banyak lahan yang harus digunakan untuk menanam tanaman yang diperlukan untuk menghasilkan energi biomasa. Yang ketiga, banyaknya teknologi yang digunakan untuk mengkonversi energi biomasa menjadi bentuk energi yang berguna masih tidak cukup efisien dan membutuhkan biaya yang signifikan. Keempat, apabila tanaman dibakar langsung, maka energi biomasa justru dapat menyebabkan tingkat polusi yang sama seperti bahan bakar fosil. Dan yang terakhir, ketergantungannya masih sangat tinggi pada kayu. Oke, terima kasih Mas Bram untuk pemaparannya. Nah, jadi tadi itu serangkaian materi yang sudah kami kumpulkan mengenai energi biomasa. Nah, mungkin saya akan sedikit menyimpulkan ya tentang diskusi pada malam hari ini. Nah, jadi sebelum mengenal bahan bakar fosil, sebenarnya itu manusia sudah menggunakan biomasa sebagai sumber energi. Namun, sejak manusia beralih pada minyak, gas bumi, atau batu bara untuk menghasilkan suatu tenaga, nah, penggunaan biomasa itu tergeser dari kehidupan manusia. Biomasa itu sendiri merupakan sumber energi terbarukan dan berkelanjutan. Nah, penggunaan biomasa itu sendiri merupakan pilihan yang lebih ramah lingkungan apabila dibandingkan dengan menggunakan bahan bakar fosil. Sekaligus, biomasa itu sendiri dapat membantu mengurangi tingkat total emisi gas rumah kaca. Nah, mungkin itu sedikit yang bisa saya simpulkan. Jadi, mungkin itu saja ya dari kelompok kami untuk pemaparan mengenai energi biomasa. Kurang lebihnya mungkin banyak tutur kata atau penyampaian yang kurang jelas. Saya mewakili teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila mungkin nanti dari teman-teman
punya pemikiran lain atau pengetahuan lain mengenai energi biomasa, bisa kita diskusikan bareng-bareng, nanti mungkin bisa share di komentar YouTube, karena diskusi malam hari ini kita rekod, kemudian akan kita upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa berbagi ilmu juga, misal ada pengetahuan lain mengenai energi biomasa. Kemudian untuk teman-teman yang ingin bertanya pun dipersilakan di kolom komentar YouTube. Jadi tinggal tanya saja, nanti kita belajar bareng-bareng di situ. Mungkin itu saja. Alhamdulillah diskusi pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Karena mungkin kendala sinyal dan lain-lain itu sudah menjadi hal yang wajar ya, karena kita diskusinya secara online. Berbeda ketika kita diskusi dengan tatap muka, itu pasti akan lebih ramai. Nah, oke, saya Dua Hidayat sebagai moderator yang memimpin jalannya diskusi pada malam hari ini. Mari kita tutup diskusi pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Mungkin itu aja ya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Walau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.